Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 kelas 3B program studi pendidikan jasmani Universitas Bengkulu. Dosen pengampu Devrianto SPD MPD yang beranggotakan Asri Indrawati NPM A1H01901, Aditya Saputra NPM A1H01904, M. Radiko Admin Aditya NPM A1H01910, M. Ilham Koiri NPM A1H01942. Fisiologi manusia, sistem kekebalan tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem pertahanan tubuh manusia. Sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh atau biasa dikenal dengan sistem kekebalan tubuh atau imunitas adalah sistem mekanisme pada organisme yang melindungi tubuh terhadap pengaruh lingkungan dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen serta sel tumor. Sistem ini mendeteksi berbagai macam pengaruh biologis luar yang luas. Organisme akan melindungi tubuh dari infeksi, bakteri, virus, serta cacing parasit, serta menghancurkan zat-zat asing lainnya dan memusnahkan mereka dari sel organisme yang sehat agar jaringan tetap berfungsi seperti biasanya. Selanjutnya, sistem imun. Adapun fungsi dari sistem imun adalah 1. Melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing seperti bakteri, parasit, jamur, dan virus serta tumor yang masuk ke dalam tubuh. 2. Menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak untuk memperbaiki jaringan. Dan yang ketiga, mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Baiklah, selanjutnya perhatikan gambar. Ada beberapa patogen dalam tubuh manusia seperti bakteri, virus, jamur, protozoa bersatu serta parasit. Kemudian dapat dilihat pada gambar ada beberapa sel yang ada dalam sistem imun. Struktur sistem imun. Organ sistem imun berada pada seluruh tubuh manusia. Organ limfoid. Organ limfoid rumah bagi limfosit. Jaringan limfoid primer. 1. Kelenjar rumus, 2. Sumsum tulang. Jaringan limfoid sekunder. 1. Berkapsul seperti limfa dan kelenjar lim. 2. Tidak berkapsul seperti tonsil. Jaringan limfoid di kulit, saluran nafas, kemih, dan reproduksi. Kemudian dapat dilihat pada gambar organ-organ limfoid seperti sumsum merah, nodus limfa, timus, tonsil. 1. Sumsum merah. Dapat dilihat pada gambar berikut. Sumsum merah mencakup jaringan yang menghasilkan limfosit, namun masih identik. Perkembangan selanjutnya tergantung pada tempat kematangannya. Kedua jenis limfosit tersebut bersirkulasi di seluruh tubuh dan limfa. Kemudian terkonsentrasi dalam limfa, nodus limfa, dan jaringan limfatik. Dapat dilihat pada gambar, limfosit akan menjadi sel B dan sel T. Sel B apabila mengalami pematangan di sumsum merah, sedangkan sel T akan apabila mengalami pematangan di tumus. 2. Nodus limfa. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, nodus limfa diselubungi oleh jaringan ikat longgar yang membagi nodus menjadi nodulus-nodulus yang berfungsi menyaring mikroorganisme yang ada dalam limfa. 3. Limfa. Organ terbesar limfoid terletak di belakang lambung.
yang berfungsi: 1. Membunuh kuman penyakit. Antigen yang terdapat dalam darah menghancurkan eritosit yang sudah tua, membentuk leukosit dan antibodi. Kelenjar yang dihasilkan oleh limfa berwarna ungu tua. 4. Timus. Seperti gambar berikut, timus berfungsi menghasilkan limfosit T atau sel T. Kemudian, dalam memberikan kekebalan pada limfosit T, timus mensekresikan hormon tipopoietin. Timus adalah satu-satunya organ limfoid yang tidak memerangi antigen secara langsung. Dan yang kelima, tonsil. Dapat dilihat pada gambar di samping. Tonsil adalah organ limfoid yang paling sederhana, yang berfungsi melawan infeksi pada saluran pernapasan atas dan kering. Tonsil terletak pada bagian kiri dan kanan pangkal tenggorokan. Tonsil mensekresikan kelenjar yang banyak mengandung limfosit. Selanjutnya, sistem imun memiliki sistem lapisan pertahanan. 1. Pertahanan lapisan pertama, yaitu pertahanan fisik. Yang kedua, ada 2 sistem kekebalan tubuh, 1 sistem kekebalan non-spesifik dan 2 sistem kekebalan spesifik. Adapun respon imun terhadap 1. Deteksi dan mengenali benda asing. 2. Komunikasi dengan sel lain untuk respon. Dan selanjutnya, respon imun. 1. Respon imun alami non-spesifik. 1. Ada sejak lahir. 2. Tidak memiliki target tertentu. Dan 3. Terjadi dalam beberapa menit atau beberapa jam. 2. Respon imun didapat spesifik. 1. Spesifik untuk jenis tertentu. Respon terhadap paparan yang terjadi dalam beberapa hari. Paparan berikutnya terjadi lebih cepat. Selanjutnya, jenis-jenis sistem pertahanan tubuh. Adapun perbedaan respon non-spesifik dan respon spesifik dapat kita lihat pada tabel berikut. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik. A. Pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh, seperti fisik, mekanis, kimiawi, biologis. B. Respon peradangan atau inflamasi. C. Fagositosis. D. Protein antimikrobia. Selanjutnya, pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh. 1. Fisik, lapisan terluar kulit atau jaringan epitel dan membran mukosa. 2. Mekanis, yaitu rambut hidung dan silia pada trakea. 3. Kimiawi, minyak dan keringat yang di kulit, air mata, saliva, dan mukosa, atau menghidrolisis dinding sel bakteri. Dan 4. Biologis, populasi bakteri tidak berbahaya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ani. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang teman saya bacakan tadi, yang berjudul tentang respon perdagangan inflamasi. 1. Respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misalnya akibat tergores atau benturan benda keras. 2. Kumpulan dari 4 gejala: dalor, nyeri, rubor, kemerahan, kalor, panas, dan tumor bengkak. 3. Mencegah penyebaran infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. 4. Sebagai sinyal bahaya dan perintah agar neutrofil dan monosit melakukan fagositis. Inflamasi atau perdagangan. 1. Merupakan respon lokal tubuh terhadap infeksi atau perlukaan. 2. Tidak spesifik hanya untuk infeksi mikroba, tapi respon yang sama juga terjadi pada perlukaan akibat suhu dingin,
panas atau trauma. 3. Pemeran utama: fagosit, alneotrofil, monosit, dan makrofag. Tahapan inflamasi: 1. Masuknya bakteri ke dalam jaringan. 2. Vasoliditasi sistem mikrosirkulasi area yang terinfeksi, meningkatkan aliran darah, rubor, kemerahan, dan kalor panas. 3. Permeabilitasi kaliver dan fenol yang terinfeksi terhadap protein meningkat. Deposit protein dan filter air ke interstisial, tumor, bengkak, dan dalor nyeri. 4. Keluarnya neutrofil atau monosit dari kaliver atau fenula ke interstisial. 5. Menghancurkan bakteri dari jaringan. Fagositosis, respon sistem demam. 6. Perbaikan jaringan. Respon perdagangan inflamasi. 1. Respon tubuh terhadap kerusakan jaringan akibat benturan atau tergores. 2. Dipengaruhi oleh histamin dan prostaglandin. Teman-teman bisa melihat contoh gambar yang di bawah. Fagositosis. Mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna mikroorganisme atau partikel asing yang masuk ke tubuh. 1. Mikroba menempel ke fagosit. Fagosit membentuk pseudosporidium yang menelan mikroba. Vesikulasi fagositik yang mengandung antigen. 3. Vesikula fagositik bersatu dengan lisosom. 4. Mikroba dibunuh oleh enzim dalam fagiosomsom. 5. Sisa mikroba dikeluarkan lewat ekositosis. Protein, komplemen, dan interferon. 2. Komplemen membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri tersebut. 3. Interferon membentuk zat yang mampu mencegah replikasi virus sehingga serangan virus dengan virus dapat dicegah. Infeksi virus dan sel kanker dengan meliliskan membran sel pada paparan 1. 2. Kerjanya: sel T sitotoksik tetap lebih cepat, non-spesifik, dan bekerja sebelum sel T sitotoksik menjadi lebih banyak dan berfungsi. Sistem pertahanan tubuh spesifik. 1. Limfosit. A. Limfosit B, sel B, pembentukan dan pematangan di sumsum tulang. B. Limfosit T, sel T, pembentukan di sumsum tulang. Pematangan terjadi di kelenjar timus. 2. Antibodi. Immunoglobulin. Teman-teman bisa memperhatikan gambar aktivasi sistem komplement. Komplement yang teraktivasi akan 1. Berikatan dengan basofil dan sel mats
dan mengindukasi pengelepasan histamin, reaksi inflamasi. 2. Berperan sebagai faktor kemotaksis yang meningkatkan fagositosis. 3. Berikan dengan permukaan bakteri dan bekerja sebagai opsonisasi fagositosis. 4. Menempel pada membran dan membentuk struktur berbentuk tabung yang melubangi membran sel dan menyebabkan lisis sel. Ini akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu antibodi. Dibentuk saat ada antigen masuk dalam tubuh. Antigen sama dengan zat yang merangsang respon imun, terutama dalam menghasilkan antibodi. Antigen biasanya berupa protein atau polisakarida, tetapi dapat juga berupa molekul lainnya, termasuk molekul kecil yang bergabung dengan protein pembawa atau carrier. Antibodi atau serum protein globulin berfungsi melindungi tubuh melalui proses kekebalan. Antibodi sama dengan senyawa protein yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikatnya untuk selanjutnya ditangkap dan dihancurkan oleh mikrofag. Di sini ada struktur antibodi yang bisa dilihat. Dan ini cara kerja antigen antibodi. Dan ada juga cara pembuangan antigen. Cara kerja antibodi. Antibodi bekerja menghancurkan antigen melalui beberapa cara, yaitu penetralan, pengendapan, pelekatan, dan aktivitas protein komplemen. A. Penetralan. Antibodi menetralkan racun atau toksin yang dihasilkan oleh bakteri atau antigen dan menjadikannya tidak berbahaya sehingga dapat disekresi dari tubuh melalui tubulus ginjal. B. Pengendapan atau presipitasi. Antibodi mengendapkan molekul-molekul antigen dengan cara menjadikan mereka membentuk gumpalan-gumpalan yang tidak larut. Dalam bentuk demikian, antigen dapat ditelan oleh sel-sel fagosit, dicerna dan dijadikan tidak berbahaya. Pelekat. Antibodi melekat pada sel-sel mikroorganisme atau antigen sebagai opsonin sehingga antigen tersebut dapat difagosit dan dihancurkan oleh neutrofil. D. Aktivitas protein komplemen. Antibodi bekerja sama dengan protein komplemen dalam plasma, melekat pada dinding sel antigen dan mengidentifikasi mereka untuk sel-sel T. Di sini ada perekatan antibodi pada antigen, bisa dilihat sendiri. Di sini ada juga gambar menunjukkan fungsi antibodi. Kekebalan humoral melibatkan aktivitas sel B dan antibodi yang beredar dalam cairan darah dan limfe. Ketika antigen masuk dalam tubuh untuk pertama kali, sel B membelah akan membentuk sel B mengingat dan sel B plasma. Sel B plasma akan menghasilkan antibodi yang mengikat antigen sehingga makrofag akan mudah menangkap dan menghancurkan patogen. Setelah infeksi berakhir, sel B mengingat akan tetap hidup dalam waktu lama. Serangkaian respon ini disebut kekebalan primer. Imunoglobulin atau IG. Ada 5 kelas. Yang pertama, IgM berperan sebagai reseptor permukaan sel B dan disekresi pada tahap awal respon sel plasma. Yang kedua, IgG. IG terbanyak di darah, diproduksi jika tubuh berespon terhadap antigen yang sama. IgM dan IgG berperan jika terjadi invasi bakteri dan virus serta aktivitas komplemen. Yang ketiga, IgE melindungi tubuh dari infeksi parasit dan merupakan mediator pada reaksi alergi, melepaskan
histamin dari basofil dan sel mast. IgA ditemukan pada sekresi sistem pencernaan, pernapasan, dan perkemihan, contohnya pada air mata dan ASI. Yang kelima, IgD terdapat pada banyak permukaan sel B, mengenali antigen pada sel B. Sistem kekebalan seluler, limfosit T spesifik untuk kekebalan terhadap infeksi virus dan pengaturan pada mekanisme kekebalan. Sel-sel T harus kontak langsung dengan sasaran. Ada 3 subpopulasi sel T sitotosik, sel T penolong, dan sel T penekan. Kekebalan aktif. Kekebalan aktif alami diperoleh seseorang setelah mengalami sakit akibat infeksi suatu kuman penyakit, contohnya campak dan cacar. Kekebalan aktif buatan, seperti vaksin atau imunisasi. Vaksin dapat berupa substansi mikroorganisme yang telah diremahkan atau dimatikan. Kekebalan pasif. Kekebalan pasif alami, contohnya bayi menerima antibodi dari ibunya melalui plasenta saat masih dalam kandungan. Pemberi ASI pertama atau kolostrum yang mengandung banyak antibodi. Yang kedua, kekebalan pasif buatan. Contohnya, menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari suatu individu ke tubuh orang lain. Atau pemberian serum anti bisa ular pada orang yang dipatuk ular terbisa. Interaksi antara antigen dan antibodi. Presipitasi yaitu antigen dan antibodi yang mengendap ketika bertemu. Hal ini dapat terjadi jika antigen bersifat larut air. Aglutinasi yaitu antigen yang dianggap asing oleh antibodi diikat lalu membentuk gumpalan terjadi apabila antigen bersifat karir, contohnya enterosit. Netralisasi yaitu antibodi yang menghalangi antigen untuk berikatan dengan sel lain sehingga tidak menimbulkan efek yang merugikan. Dipresipitasasi, gambarnya seperti berikut. Uji aglutinasi. Gangguan sistem imun. Lack of response, contohnya AIDS dan leukemia. Incorrect response, contoh DM tipe 1, myasthenia gravis, multiple sclerosis, penyakit Graves. Operative response, alergi atau hipersensitivitas, contoh asma, rinitis, algerik, and transfusi.